teman-teman. Bapak Kepala BPGP atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Bapak Cabang Dinas Pendidikan Kota Kediri, yang kami hormati jajaran komunitas Kota Kediri, Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat TK, SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK, Bapak Ibu Guru Undangan, Bapak Ibu Fasilitator, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Kediri, dan yang kami banggakan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Kediri. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, selamat siang. Selamat siang. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Coba semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Biar lebih rileks lagi, saya ulang lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah senang rasanya saya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu mendapat kebahagiaan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk berpantun, boleh? Boleh, mohon cakepnya nggih. Bersama CKB Angkatan 9, siap berdikari? Oke. Kelihatannya kurang keras ya, saya ulang ya. Oke. Bersama CKB Angkatan 9, siap berdikari? Beri ikan juga beli roti. Mari bersama saling berbagi. Loka Karya 7, PGP Angkatan 9 sangatlah berarti. Tepuk tangan dulu yang meriah mana? Oke, luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Ana Khairul Bariah, pengajar praktik program Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Kediri sebagai moderator pada sesi kelas berbagi di panen hasil belajar program Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Kediri. Bapak Ibu, di sesi kelas berbagi ini akan kami undang 3 perwakilan narasumber yang akan mewakili presentasi dari 3 modul, modul 1, kemudian modul 2, dan modul 3. Kami undang narasumber yang pertama, perwakilan dari kelas 2, 3, 4. Ada Ibu Marlena, SPD MPD. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Untuk narasumber kita yang pertama, disilahkan. Luar biasa. Kita panggil narasumber yang kedua, perwakilan dari kelas 235. Ada Ibu Cecilia Permatasari SPD SD. Silakan Ibu Cecil. Luar biasa. Iya, kita panggil yang terakhir. Perwakilan dari kelas 236. Ada Bapak Bambang Dwi Setiawan, ST. Tepuk tangannya kurang meriah lagi, tepuk tangannya mana lagi? Oke, luar biasa, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, inilah 3 perwakilan yang nantinya akan mengisi di sesi kelas berbagi ini. Baik Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa calon guru penggerak sudah melaksanakan pembelajaran selama 6 bulan. Serangkaian pembelajaran dari pembelajaran online maupun offline. Dari siapa? Dari fasilitator, juga instruktur, juga bersama pengajar praktik. Kemudian 3
narasumber ini juga akan mempresentasikan dari modul-modul yang sudah dipelajarinya. Yang intinya adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang nantinya apa? Nantinya pembelajaran menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan, yang juga menciptakan pembelajaran student well-being. Baik Bapak Ibu, para hadirin semuanya, inilah 3 calon guru penggerak yang akan presentasi pada sesi kelas berbagi. CKB Angkatan 9, tergerak, bergerak, menggerakkan, berdampak. Luar biasa, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai sesi kelas berbagi ini. Kita mulai dengan narasumber kita yang pertama. Mohon untuk Bu Cecil dan Bapak Bambang untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang saya hormati, izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan dan membagikan hasil pengalaman kami selama 6 bulan belajar di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, dalam kelas berbagi ini saya mengambil tema tentang menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Namun sebelum saya langsung ke materi, saya ada pertanyaan pematik nih Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk bergabung, memberikan refleksi dan memberikan jawaban atas pertanyaan pematik kami. Siap nggih Bapak Ibu? Bersedia? Baik, pertanyaan pertama. Nanti Bapak Ibu yang sudah memiliki jawaban bisa angkat tangan, ngoten nggih. Pertanyaan pertama. Siapakah nama asli dari Ki Hajar Dewantara? Ya, Bapak yang satu ini. Mohon maaf Ibu, keduluan sama bapaknya. Ya, Bapak. Jawaban langsung. Nama, perkenalkan, saya Erwin dari Sasongkot dari SMK Pawiatan Daha 2. Untuk nama asli Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat. Yaitu Bapak Sidik Purnomo. Mohon berkenan untuk berpartisipasi nggih Bapak. Pertanyaannya mboten sulit Pak. Mboten, niki tidak ada kaitannya dengan perkalian atau pembagian. Baik. Bapak gajinya Pak mau di-spill gajinya berapa per bulan? Mboten. Begini Bapak. Ki Hajar Dewantara niku kan terkenal dengan semboyannya yang sampai saat ini sering kita gaungkan. Bahkan tadi di penampilan teman-teman juga digaungkan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Nah, kira-kira Bapak arti atau makna dari Triloka Ki Hajar Dewantara tersebut napa Bapak? Ngapunten dong nggih. Terima kasih Bu Marlena. Bapak dan Ibu, seperti tadi sudah di penampilan salah satu filosofi yang selama ini menjadi salah satu acuan kita dalam mengelola pendidikan adalah dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarsa Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Ngarsa berarti kalau Bapak Ibu
pemimpin-pemimpin sekolah ini saat berada di depan, ya, di depan Bapak Ibu guru, menjadi pemimpin di satuan pendidikan, diharapkan pemimpin-pemimpin pembelajaran, pemimpin-pemimpin sekolah ini bisa memberikan contoh yang baik, baik kepada seluruh warga sekolah, khususnya kalau Bapak Ibu guru adalah agen pembelajaran, tentunya memberikan contoh yang baik kepada seluruh siswa. Sementara ing madya mangun karso, ing madya berarti saat Bapak Ibu guru, pemimpin-pemimpin sekolah berada di tengah-tengah masyarakat, harus bisa memberikan motivasi, semangat yang baik agar warga sekolah, masyarakat itu saling bergotong royong, bekerja sama memajukan pendidikan di negara kita. Ya. Yang terakhir, Tutwuri Handayani, gitu. Tutwuri pada saat di belakang ya harus mampu memberikan dorongan, mampu memberikan support, ya baik itu dorongan dalam bentuk materi maupun yang non materi. Paling tidak dalam rangka memberikan fasilitasi, bimbingan, konsultasi, paling tidak itu sudah salah satu bentuk dorongan motivasi. Nah, dari situ sebenarnya tidak sulit untuk bisa kita lakukan sebuah terobosan-terobosan di sekolah berdasarkan semboyan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih, saya rasa kok cukup begitu aja. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Bapak Ibu, mohon beri tepuk tangan untuk Bapak Kasih kita yang hebat ini. Bapak Kasih, terima kasih sudah berpartisipasi dalam pertanyaan pemantik ini. Sebagai wujud apresiasi dan terima kasih dari kami, mohon berkenan untuk diterima. Spil gajinya mangke jenengan japri nggih Bapak. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja kepada materi. Pada kelas berbagi ini saya mengambil tema menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sungguh sangat luar biasa dan kesempatan yang sangat istimewa bagi saya bisa bergabung menjadi calon guru penggerak di angkatan 9 ini karena selama mengikuti pendidikan di calon guru penggerak ini banyak sekali materi yang saya dapatkan. Next. Antara lain refleksi tentang pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai guru penggerak, visi dan misi, budaya positif di sekolah, serta masih banyak lagi materi-materi yang kami pelajari. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, jujur saya memiliki sudut pandang atau pola pikir yang kalau dikatakan sekarang setelah saya mengikuti guru penggerak itu masih primitif. Saya dulu menganggap bahwa pembelajaran, mendidik, mengajar itu hanya sekedar transfer ilmu saja. Tanpa saya harus memikirkan apakah pembelajaran yang saya berikan ini sesuai dengan kebutuhan murid, apakah pembelajaran yang saya berikan ini mampu memenuhi yang dibutuhkan murid ataukah enggak. Itu dulu Bapak Ibu. Namun sekarang setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, seolah saya mendapatkan angin segar baru. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan sehingga membuka pola pikir saya bahwa pendidikan mengajar tidak hanya sekedar transfer ilmu saja. Seperti yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan proses menuntun kebutuhan, kemampuan, kekuatan yang ada pada murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh murid.
baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, next. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan, kalau dalam pendidikan, peran guru itu ibaratnya seorang petani atau tukang kebun. Nah, siswa atau anak-anak ini merupakan biji-biji tanaman yang siap untuk disemai di lahan yang telah disediakan. Jika gurunya sebagai petani atau tukang kebun, muridnya sebagai biji-biji tanaman yang siap disemai, terus lahannya apa? Lahannya adalah dunia pendidikan itu sendiri. Jadi proses menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, anak diberikan kebebasan untuk berkembang, mengembangkan potensinya. Nah, peran guru di sini sebagai pamong yang membimbing, mendampingi, mengarahkan murid supaya murid tidak hilang arah dan salah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Next. Nah, seperti yang digaungkan oleh teman-teman pada aksi drama tadi, kemudian yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kasih tadi dalam pertanyaan pematik, kita sering mendengar semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Sampai saat ini semboyan itu masih kita gunakan dan masih kita pegang. Nah, Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang saya hormati, ada 5 nilai guru penggerak yang sangat penting untuk dimiliki. Yang pertama, berpihak pada murid. Kemudian, guru penggerak juga harus mampu berkolaboratif, reflektif, kemudian mandiri, serta inovatif. Sedangkan peran guru penggerak itu juga ada 5 poin penting. Yang pertama, guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menjadi coach pada orang lain, entah itu rekan sejawat ataupun bagi murid-murid. Kemudian guru penggerak juga harus mampu mendorong kolaborasi antara seluruh stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari pimpinan, rekan sejawat, murid, bahkan praktisi pendidikan yang lain. Kemudian selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, seorang guru penggerak harus mampu menggerakkan komunitas praktisi yang ada di lingkungan guru penggerak tersebut. Bapak Ibu sekalian, memang tugas guru adalah mengajar. Namun dalam mengajar ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Tergantung kita nanti di posisi yang mana. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum ini ketika guru mendapati siswa itu melakukan kesalahan, cenderung menggunakan hukuman secara fisik ataupun verbal. Misalnya, bagi siswa yang sering membolos atau mungkin datang terlambat, ayo sekarang kamu silakan push up 5 kali, 10 kali. Nah, disitulah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Ini samar-samar Bu nggih. Dalam posisi ini guru memang perkataannya lembut, lemah lembut gitu. Tapi tujuannya untuk membuat si murid itu merasa bersalah. Misalnya, kamu tetap melakukan seperti itu, apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Apa kamu tidak kasihan dengan bapak atau ibu? Kayak gitu. Lah akhirnya si murid akan merasa dirinya bersalah. Efeknya nanti, kalau posisi penghukum itu bisa mengakibatkan siswa itu lebih agresif, lebih cepat marah. Tapi kalau sebagai pembuat rasa bersalah, itu justru akan membuat siswa itu merasa rendah diri, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya selalu salah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru memposisikan diri sebagai teman itu memang bagus Bapak Ibu, tapi ada poin plus dan minusnya. Poin plusnya, murid akan merasa dekat dengan guru, merasa nyaman, merasa mendapatkan pengayoman.
kadang-kadang kalau terlalu dekat dengan guru, ketika dia melakukan kesalahan misalnya datang terlambat, dia akan berusaha, alah Bu, enggak apa-apa ya Bu ya, diizinkan ya Bu, kayak gitu loh. Nah, minusnya nanti akan membuat si murid itu lambat laun kehilangan rasa hormat terhadap guru kalau kita tidak membatasi antara guru dengan murid. Boleh kita dekat dengan murid tapi tetap dalam koridor masing-masing. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Dalam posisi ini guru biasanya hanya mengamati. Dia akan berbekal dan cenderung menggunakan peraturan yang ada serta hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalnya ketika ada anak membolos dibiarkan, kemudian besoknya lagi, tahu-tahu membolosnya sudah 5 kali atau 10 kali, baru dia memanggil. Nah di situ dia langsung mengungkapkan, kamu membolosnya sudah 10 loh, berarti kamu sudah dapat berapa poin. Nah kalau poinmu sudah sekian, berarti kan kamu SP1. Atau panggil orang tuamu. Nah itu posisi guru yang sebagai pemantau. Ketika dia mendapati anak yang melakukan kesalahan pertama, tidak segera diarahkan, hanya diamati saja. Ditunggu, alah enggak apa-apa, masih sekali, besok kali. Itu yang pemantau. Nah sebaiknya kita sebagai seorang guru harus memposisikan diri sebagai apa? Yaitu sebagai manajer. Next Mas. Kenapa seorang guru harus sebagai seorang manajer? Posisi guru sebagai seorang manajer, dia akan merangkul siswa, akan membimbing siswa, mengarahkan siswa, menemukan potensi yang dimiliki, membantu siswa menemukan solusi akan permasalahan yang dihadapi, sehingga siswa nanti akhirnya akan mandiri dan belajar untuk mendisiplinkan diri sendiri. Kemudian budaya positif, terkait budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memunculkan, melahirkan atau membentuk disiplin diri murid atau self-disiplin. Dalam budaya positif ini macam-macam Bapak Ibu, tergantung dari masing-masing sekolah ingin mendisiplinkan dari segi apa. Nah, tapi pada kelas berbagi ini saya ingin membagikan pengalaman tentang menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena gini, kalau peraturan itu kan dibuat tanpa melibatkan murid. Ketika murid datang, peraturan itu sudah ada. Sehingga mau tidak mau murid dituntut untuk mematuhi aturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas itu, kita tetap membuat aturan, tapi aturan itu telah disepakati bersama antara guru dengan murid. Munculnya peraturan-peraturan dalam keyakinan kelas itu merupakan ide-ide dari murid-murid kita sendiri yang akhirnya disepakati secara bersama. Kalau kesepakatan bersama, tentu kan mereka akan belajar untuk tanggung jawab. Oh iya, saya sendiri kan yang menulis aturan ini, saya sendiri kan yang menyepakati tentang ini. Nah, otomatis mereka akan belajar bertanggung jawab gitu. Tujuannya apa? Tujuan untuk mengenalkan tentang keyakinan kelas pada murid. Kemudian menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi tidak ada nanti murid yang merasa terpaksa melakukan suatu aturan yang ada di sekolah ataupun kelas tersebut. Kemudian membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin murid. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, jadi lebih jelas. Murid-murid itu sudah menuangkan ide yang dimiliki, yang akhirnya disepakati bersama. Kemudian tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah untuk diingat. Selanjutnya pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas tanpa kecuali sehingga tidak ada alasan lagi bagi siswa kita untuk saya tidak tahu aturan itu, saya tidak mengetahui kalau ini tidak boleh, kalau harus begini, karena semuanya sudah berasal dari siswa dan disepakati secara bersama. Kemudian langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas.
Yang pertama, guru melakukan sosialisasi dulu. Kita kenalkan dulu kepada siswa kita, apa itu keyakinan kelas. Nah, setelah kita melakukan sosialisasi, baru kita ajak siswa kita menuangkan ide-ide yang mereka miliki, yang intinya nanti, endingnya akan menciptakan suasana kelas yang menurut mereka nyaman. Nah, ide-ide itu dari mereka sendiri. Nah, kemudian kita susun dalam keyakinan kelas, kita suruh nulis dulu satu persatu. Kemudian baru kita rangkum hasil keyakinan kelas itu dari masing-masing siswa yang akhirnya bisa kita buat poster, kita tampil di tempat yang terlihat sehingga ketika ada siswa yang melanggar misalnya kesepakatan yang sudah dibuat, tinggal mengingatkan, loh kemarin kan sudah sepakat melakukan ini, tidak boleh ini, kenapa hari ini harus dilanggar gitu. Next Mas. Nah, ini contoh dokumentasi ya Bapak Ibu. Pertama saya melakukan sosialisasi, kemudian anak-anak saya suruh menuangkan ide-ide mereka dalam sticky note, kemudian ditampal di papan tulis, baru nanti dirangkumkan secara bersama. Next Mas. Nah, hasilnya nanti dari sticky note ini kita rangkum menjadi kesepakatan kelas seperti ini. Ini kan dari pemikiran siswa sendiri. Misalnya kalau di tempat saya kan banyak ceweknya nggih. Pasti ada yang suka make up. Akhirnya ada yang enggak suka make up, ada yang iri dan bagaimana. Saya buat keyakinan kelas, akhirnya muncullah ini. Mereka sendiri yang menulis ini Bapak Ibu. Tidak boleh memakai make up berlebihan. Nah, itu kan dari mereka sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang bermake up berlebihan, temannya tinggal mengingatkan karena kesepakatan kelas ini sudah disepakati. Ini contoh videonya kemarin Bapak Ibu. Ini waktu sosialisasi, saya sosialisasikan dulu, baru nah ini baru mereka menuangkan ide-ide yang mereka miliki ke dalam sticky note. Nah setelah menulis nanti mereka akan menampal di papan tulis. Kalau seperti ini kan mereka nanti akan merasa nyaman toh Bapak Ibu. Karena apa, aturan yang ada di kelas itu adalah hasil pemikiran mereka sendiri. Hasil kesepakatan dari mereka sendiri. Nah ini ditempel di dinding. Nah ini hasil ide-ide mereka. Nah ini kemudian kita rangkumkan seperti ini, baru kita buat menjadi sebuah poster. Next Mas. Nah, nanti keyakinan kelas nanti kita bisa buat poster semenarik mungkin seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita tampil di tempat yang mudah terlihat oleh anak-anak, misalnya di samping papan tulis atau boleh juga di depan pintu masuk. Jadi anak-anak selalu diingatkan akan apa yang sudah mereka sepakati. Nah, ini merupakan hasil umpan balik dari beberapa siswa kami serta rekan guru yang lain. Yang pertama Sabrina, ini jurusan akuntansi. Lah, dia membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, dia merasa selalu diingatkan atas kesepakatan yang sudah dibuat oleh teman-teman yang satu kelas. Ada lagi dari Sony Kurniawan. Semoga dengan keyakinan kelas ini kami menjadi lebih kompak dan saling terbuka satu dengan yang lainnya untuk melakukan hal yang positif. Ini murni dari anak-anak Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini dari rekan guru, Ibu Dewi Setiana. Menurut beliau, keyakinan kelas memberikan dampak positif kepada siswa karena tertuangnya motivasi internal dalam diri mereka untuk menjadi lebih baik dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan disiplin positif. Itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri yang kedua rekan saya yaitu Ibu Cecilia.
Mohon maaf, waktu kembalikan ke Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mewakili kelas 235 untuk kelas 235 yang sangat luar biasa untuk menyampaikan kelas berbagi pada modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, di dalam program pendidikan guru penggerak, menyiapkan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan mengembangkan kompetensi dalam setiap pendidik di sekolah. Pertanyaannya, pemimpin pembelajaran seperti apakah yang dapat mendorong kita sebagai warga sekolah untuk selalu mengembangkan kompetensi diri dan senantiasa memiliki growth mindset serta keberpihakan kepada murid? Jawabannya, yaitu pemimpin sekolah yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Di dalam program pendidikan guru penggerak ini kita belajar supervisi akademik melalui pendekatan coaching. Pendekatan coaching sendiri adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus kepada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Pada kesempatan kali ini, saya didampingi oleh rekan CGB saya, Ibu Nining dari SMP Negeri 4 Kota Kediri, yang akan mempraktikkan, mensimulasi rangkaian supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di sini saya sebagai coach dan Bu Nining sebagai coach. Halo Bu Cecil. Halo Bu Bagaimana Nining. kabarnya? Sehat, luar biasa. Bagaimana untuk hari ini terkait dengan observasi? Siap Bu Nining, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Oke, sebelumnya kita pra-observasi dulu ya. Iya. Nanti Bu Cecil pada saat di kelas saya akan membersamai Bu Cecil. Tapi jangan takut ya. Iya. Tidak takut, kan saya yang minta disupervisi sama Bu Nining. Ya, jadi nanti selama supervisi kita akan, yang jelas nanti tujuan Bu Cecil terkait dengan tujuan Bu Cecil, terus berikutnya area pengembangan. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, di dalam pembelajaran nanti saya akan mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Iya, dan tujuannya nanti murid-murid bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka dan tujuan pembelajar saya sudah bisa tercapai. Oke, Bu Cecil. Iya, siap Bu Nining? Mari ikut ke kelas saya. Iya. Iya. Semangat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, kurang semangat. Walaupun ini sudah siang tapi tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Iya, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan aksi nyata saya tentang pembelajaran di dalam kelas, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu tentang hobi dari Bapak Ibu. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Atrup. Yes. Bapak Atrup dari tadi biar permisi. Hobinya Bapak Atrup? Terima kasih. Kalau sudah mulai tua ini hobinya ya rebahan. Baca. Yang jelas mohon maaf Bapak Ibu, saya masih bertugas sebagai pengajar di Magister Keguruan Olahraga, bidang penelitian. Jadi ya baca, nulis, itu pekerjaan saya. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Atrup punya hobi
membaca dan menulis. Iya. Kemudian Bapak Sidik, Bapak Sidik iya, hobinya Bapak Sidik. Hobinya. Iya, salah satunya ya Pak. Tidak pernah berhenti ini. Iya. Tadi saya rasa Pak, hobi kita sama. Kalau di rumah itu pokoknya apa yang ada di masakan istri semuanya pasti habis bersih. Itu hobinya. Nah. Itu salah satu cara mendamaikan istri, Pak. Ya. Kemudian Ibu Titi ini yang Ibu Fasil kita. Ya teman-teman kelas 235 dan 236. Ini Bu Titi yang sangat luar biasa mendampingi kita dengan sabar sekali. Tepuk tangan buat Bu Titi. Ya. Bu Titi, hobinya apa Bu Titi? Terima kasih atas waktunya. Hobi saya karena perempuan, biasanya nyuguhi, menyiapkan masakan bapak-bapak. Tadi bapak-bapak hobinya makan, hobi saya memasak. Sama tetap hobi utama adalah membaca karena seorang guru butuh mengupgrade ilmu. Oke, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Iya memang bapak sama ibu itu harus sinkron. Satunya hobi memasak, satunya hobi memakan masakan seorang istri ya. Iya luar biasa sekali. Jadi ya Bapak Ibu tadi memiliki hobi yang berbeda-beda. Ada yang memasak, ada yang menulis, membaca, dan yang lain sebagainya. Karena kita semua adalah dengan karakter yang berbeda-beda. Kita memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki keinginan yang berbeda-beda, memiliki impian yang berbeda-beda. Sama halnya seperti anak didik kita. Nah, dengan wajah yang sangat unik-unik sekali. Dengan setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Mereka memiliki kodrat yang tadi sudah dijelaskan di dalam modul 1. Di dalam modul 1 ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita sebagai guru tugasnya mengadakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam proses belajar tersebut anak-anak merasa nyaman dan senang. Seperti kutipan dari Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang mendidik. Nah, di sini bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Nah, untuk memenuhi lahir dan batin setiap anak, kita bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan implementasi KSE, kompetensi sosial dan emosional. Guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, dengan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional sehingga terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif, dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Disinilah pembelajaran diferensiasi dengan implementasi KSE benar-benar diperlukan. Next. Nah, pada awal tahun pelajaran, saya membagikan asesmen diagnostik non-kognitif kepada siswa saya, yaitu tujuannya saya ingin melihat hobi mereka apa, minat mereka apa, kemudian gaya belajar yang mereka sukai seperti apa. Itu adalah salah satu cara saya mengobservasi, cara saya mengetahui, cara saya mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Karena setiap anak itu tadi berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Ada anak itu yang suka membaca saja, sudah membaca, introvert gitu. Kemudian ada anak-anak itu yang enggak bisa diam, dia bergerak ke sana ke sini. Tetapi sebetulnya dia mampu, dia bisa sebetulnya. Nah, itu adalah tujuan di awal
di awal tahun pelajaran saya memberikan asesmen diagnostik non-kognitif agar saya bisa mengetahui kebutuhan belajar masing-masing anak. Nah, di dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama saya menggunakan strategi diferensiasi proses. Jadi anak-anak ini karena saya sudah mengetahui gaya belajarnya seperti apa, minat anaknya seperti apa, saya membentuk kelompok belajar sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Di sini prosesnya saya mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian saya berkeliling, saya ingin mengetahui sekaligus saya mengobservasi di dalam kelompoknya bagaimana cara mereka belajar. Nah Bapak Ibu, di dalam berkelompok ini implementasi KSE itu bisa tercapai. Contohnya manajemen diri, jadi mereka dapat mengelola emosi mereka ketika mereka berkelompok. Ada juga kesadaran diri, mereka dapat mengetahui sisi positif dari dirinya, ternyata saya bisa. Nah seperti itu. Ada juga kesadaran sosial. Nah di dalam kelompok ini ada kesadaran sosial karena dapat melatih hubungan mereka dengan satu temannya dan satu teman yang lain. Ada juga di dalam kelompok itu mereka bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab di dalam kelompoknya. Next. Kemudian strategi yang kedua adalah diferensiasi konten. Sama seperti yang sudah pada drama musikal tadi. Di dalam drama musikal tadi seperti yang sudah saya lakukan di kelas, ada visual, auditori, dan kinestetik. Untuk gaya belajar visual mereka suka membaca, suka mengamati. Saya memberikan artikel yang di situ ada gambarnya, jadi mereka bisa membaca dan mengamati. Kemudian auditori, saya menyiapkan Chromebook. Di dalam Chromebook itu ada video pembelajaran. Jadi anak-anak bisa langsung mendengarkan. Kemudian ada kinestetik. Nah ini kinestetik ini khusus anak-anak yang luar biasa aktifnya. Jadi mereka enggak bisa diam. Orang duduk saja, tangannya saja sudah bergerak kemana-kemana. Nah seperti itu. Mereka masuk ke kelompok kinestetik. Di situ mereka langsung melakukan percobaan. Nah kemudian strategi yang ketiga diferensiasi produk. Di dalam diferensi produk, setiap kelompok memiliki produk yang berbeda-beda. Karena tadi yang kinestetik, mereka melakukan percobaan, mereka membuat laporan hasil percobaan. Kemudian di sini ada peta pikiran, mind map. Tadi untuk yang auditori, nah mereka mendengarkan informasi apa saja yang dia dengarkan ketika mendengarkan video pembelajaran, mereka mengerjakan di dalam mind map. Kemudian yang untuk yang visual tadi, mereka menggunakan produk booklet. Jadi informasi apa saja yang didapatkan ketika membaca, mengamati gambar-gambar, nah itu nanti dimasukkan ke dalam booklet. Kemudian untuk di dalam pembelajaran saya juga melakukan ice breaking yang pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak agar tetap fokus, anak-anak tidak mengantuk. Nah di dalam ice breaking ini agar anak-anak kembali fokus untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah di sini nanti ada murid saya Bapak Ibu. Ada murid saya yang mau mengajak ice breaking Bapak Ibu sekalian. Next, jangan di play dulu ya. Mengajak ice breaking Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk Bapak Ibu berkenan berdiri agar murid saya suka juga, senang bisa ber-ice breaking bersama Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri, ini ada murid-murid kita yang sangat unik tadi ya Bapak Ibu ya. Nah mereka mau mengajak ice breaking kita bersama untuk menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila. Halo Bapak Ibu semuanya, ayo ber-ice breaking bersama kami, siap teman-teman?
lagi, lebih semangat Bapak Ibu semuanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan, monggo silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu sudah ber-ice breaking bersama murid saya. Monggo. Luar biasa Bu Cecil, sekali lagi mohon tepuk tangannya. Iya. Ya Bu Cecil, tadi saya sudah membersamai Bu Cecil pada kelas Bu Cecil. Dan sesuai dengan yang kita sepakati, hal-hal apa saja yang ingin Bu Cecil kembangkan, saya rasa sudah terlaksana semua, suasananya juga demikian. Perasaannya bagaimana ini? Yang pasti perasaannya senang sekali Bu, karena tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Ya, kalau bisa disebutkan indikatornya apa saja? Di dalam berkelompok, siswa itu lebih aktif, lebih kreatif. Karena saya sudah memberikan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, Bu Nining. Ada kinestetik, tadi saya memberikan, jadi anak-anak langsung percobaan. Ada auditori, saya sediakan Chromebook dengan video pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian ada visual, anak-anak bisa langsung membaca dan mengamati gambar. Kalau di ini skala penilaian 0 sampai 10 ada di angka berapa nih? Sudah 8,5 Bu Nining. Ditingkatkan pastinya? Iya pasti. Berapa? Di tema berikutnya saya pasti akan meningkatkan ke skala 9 bahkan 10 Bu Nining. Oke sip ya. Nah tentunya untuk supaya nanti berhasil ini ada perlu dukungan nih dari siapa saja? Dukungan saya agar pembelajaran bisa lebih berpihak pada siswa, yang pertama kepada rekan guru, kepada murid, kepada ibu kepala sekolah, dan yang pasti kita harus mengoptimalkan aset manusia yang ada di sekolah Bu Nining. Untuk hambatan? Untuk hambatannya ada 1-2 anak yang kurang aktif ya Bu Nining di dalam kelompoknya itu tadi. Strategi untuk menghadapinya bagaimana? Strateginya di tema berikutnya saya pasti akan membuat inovasi-inovasi pembelajaran yang lebih menarik lagi agar anak-anak lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Saya tidak sabar nih untuk observasi lagi nih. Iya, pasti. Berarti, nanti kita jadwalkan lagi ya Bu Nining. Terima kasih untuk berbagi praktik baiknya hari ini dan saya tunggu untuk jadwal selanjutnya. Pasti. Terima kasih. Terima kasih Bu Nining. Demikian rangkaian supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam. Metakognisi dalam menggali potensi yang ada di dalam diri dan komunitas sekolahnya. Sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajaran yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikian kelas berbagi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Untuk Ibu Cecilia Permatasari dari SD Negeri Sukorame 4. Baik, memang coaching di dalam pembelajaran sangat dibutuhkan sekali ketika adanya supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi guru yang nantinya bisa menumbuhkan, memberdayakan murid menjadi yang lebih baik dan mempunyai karakter-karakter yang lebih baik. Kalau dulu supervisi itu menakutkan ya,
Tapi kalau sekarang kalau menggunakan metode coaching, insya Allah seperti rekan kerja, sudah mengalir seperti biasa dari pasca, ada dari pra observasi, observasi maupun pasca observasi. Terima kasih Bu Cecil. Kita lanjutkan dengan narasumber ketiga kita, perwakilan dari kelas 236. Ada Bapak Bambang Dwi Setiawan ST dari SMP Plus Rahmat Kediri. Disilakan. Saat ini baik, saat ini beliau mengajar guru informatika di SMP Plus Rahmat Kota Kediri dan juga menjabat sebagai Ketua MKMPS Kota Kediri mata pelajaran informatika serta aktif dalam bidang apa? Robotika, luar biasa. Pak Bambang mengambil tema pengelolaan program berdampak positif terhadap siswa, luar biasa. Pak Bambang disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan teman-teman CGP hebat Angkatan 9 yang sangat luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan di ruang yang luar biasa ini dalam rangka panen hasil belajar CGP Angkatan 9 Kota Kediri. Mohon izin sebentar. Ada adzan sebentar, kita break sebentar. Baik, terima kasih, kita lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Bambang Dwi Setiawan. Saya staf pengajar informatika di satuan institusi saya di SMP Plus Rahmat Kota Kediri. Ke Kediri mampir untuk minum kopi. Jangan lupa makan tahu takwanya. Bapak Ibu izinkan saya berpresentasi. Mari kita belajar bersama. Next Mas. Baik, ini kalau saya biasanya ini dapat di jam siang kemudian jam-jam rawan kalau seperti ini. Jam-jam rawan itu jam-jam ngantuk, jam-jam lemes gitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap bersemangat untuk berada di sini membersamai teman-teman kita di CGP Angkatan 9 Kota Kediri. Baik, Bapak Ibu semuanya, belum Mas? Masih pada kelas berbagi kali ini, saya akan mempresentasikan terkait pengelolaan program yang berdampak pada murid. Seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwa program-program itu tidak hanya berasal dari kita sebagai seorang pendidik, bahkan dari seorang murid pun program-program ini akan bisa dimunculkan. Kalau penjenengan nanti window shopping di 3 kelas ini akan banyak program-program yang nantinya akan bisa di ATM dari pendidikan akar rumput yang paling bawah di tingkat PAUD, di tingkat SD kelas bawah, tingkat SD kelas atas, SMP, SMA, SMK semuanya lengkap. Ini baru angkatan ini gitu ya. Yang pastinya program-program itu nantinya insya Allah akan sangat berdampak positif bagi murid-murid kita. Next. Sebelum saya masuk, ini adalah kepingan puzzle di kelas kami selama 6 bulan atau hampir 9 bulan. Yang membersamai kami semua, kelas 236, ada Ibu Titi yang jauh-jauh dari Lamongan, terima kasih Ibu. Juga ada Ibu PP yang sangat luar biasa, Bu Ana dan Bu Lia, dan teman-teman dari kelas 236 yang luar biasa. Next Mas.
Sebelum kita ngobrolin terkait apa yang saya sampaikan, sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah program yang dari saya, yang nantinya ketika jenengan nanti akan mengunjungi stand-stand, akan banyak sekali program-program yang tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bisa di ATM. Sebelum saya mulai ke programnya, modul 3 adalah modul pembelajaran terakhir di pendidikan guru penggerak, yang mana di modul 3 ini ada 3 sub modul yang kita pelajari. Yang pertama adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran yang nantinya bagaimana kita harus bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan seperti itu. Kemudian di modul 3.2 adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di institusi pendidikan kita semuanya pasti punya yang namanya aset, gitu ya. Aset sekolah satu dengan sekolah lain berbeda. Aset sekolah institusi A dengan institusi B pastinya ada yang asetnya beberapa dan asetnya lengkap dan sebagainya. Tidak menghalangi program-program ini berjalan dengan kondisi aset yang mungkin kurang, gitu ya. Sekarang ini bagaimana kita memaksimalkan potensi dengan aset yang seminimal mungkin dengan program yang sangat luar biasa. Kemudian di 3.3 ini nanti yang akan saya sampaikan Bapak Ibu semuanya adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Next Mas. Nah ini di sekolah saya ada satu program yang namanya Berbudi. Mohon maaf Pak Budi kalau sudah masih di sini. Namanya Berbudi. Berkarya bersama untuk daur ulang inspiratif. Sebelum saya menjelaskan, saya kepingin satu aja. Kira-kira kalau panjenengan membaca program Berbudi ini, rencana atau rancangan program apa yang akan saya sampaikan di sini? Monggo silakan, kecuali Ibu Kepala Sekolah saya nggak boleh. Karena saya sudah konsultasi dengan beliau. Beliau sudah tahu dalamnya ini, mohon maaf. Dan mungkin Ibu Fasil mungkin, karena sudah biasanya di modul 3 itu juga sudah saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu kalau membaca Berbudi, berkarya bersama untuk daur ulang inspiratif, itu saya sepilkan logonya juga. Ada yang mungkin berpendapat, ada hadiah menarik nantinya, menarik. Ada mobil dalam bentuk brosur. Ada? Berbudi, berkarya bersama untuk daur ulang inspiratif. Mungkin begini Bapak Ibu, program ini muncul ketika saya ngobrol dengan siswa di sekolah. Ketika saya ngobrol pada saat jam istirahat, kebetulan jam istirahatnya tempat ngobrolnya yang paling enak itu dekat dengan yang namanya UUP. UUP itu adalah koperasi kalau di sekolah saya ya. UUP itu adalah koperasi. Dan seperti kita ketahui bersama kalau di koperasi itu pasti wow amazing. Plastiknya semana-mana dan sebagainya. Nah program ini muncul ketika anak-anak itu menginisiasi untuk bagaimana sih mengolah sampah itu untuk dijadikan bahan-bahan yang kreatif. Next Mas. Latar belakang seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu semuanya, jelas yang pertama adalah Peraturan Wali Kota Kediri nomor 30 tahun 2023. Apa itu? Tentang? Iya, betul Bu Uji. Terima kasih Bu Uji. Tentang pembatasan penggunaan plastik. Nah, gitu ya. Latar belakangnya adalah tentang Peraturan Wali Kota tentang pembatasan penggunaan plastik. Itu sebabnya kenapa di waralaba di Kota Kediri itu plastik jarang digunakan.
Kemudian yang kedua adalah mendaur ulang sampah dengan baik adalah salah satu cara penting untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih. Dan kedua adalah, yang berikutnya adalah prinsip 5R. Kalau biasanya 3R, 5R. Nah, nggak cukup 3 itu 5. Ada reduce, reuse, recycle, replace, dan replant. Replant itu menanam kembali. Kalau mungkin replant-nya belum, tetapi insya Allah kalau di sekolah kali replant-nya itu sudah berjalan meskipun tumbuhannya sudah besar-besar begitu ya. Kemudian semua warga sekolah dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta lingkungan yang kondusif untuk belajar. Hai hai. Halo. Halo. Oh alhamdulillah, berarti masih tetap bersama saya di sini berarti. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah apa ini? Voice, choice, dan owner. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa program ini Bapak Ibu semuanya bukan berasal dari saya, ini murni dari anak-anak. Ya, murni dari anak-anak ketika voice mereka, suara mereka ketika mereka bilang, Ustadz, mohon maaf ya kalau di sekolah kami manggilnya Ustadz Sada, Ustadz ini kok banyak sampah seperti ini kira-kira enaknya diapakan ya Ustadz. Nah, itu ada suara mereka yang mungkin akan didengarkan oleh kita. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat tentang perencanaan program berbudi. Kemudian choice atau pilihan, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi sesuai kesepakatan kelas dalam program berbudinya. Dan yang ketiga adalah kepemilikan, bahwa program ini murid-murid yang memiliki dan murid-murid yang juga akan menjalankan. Loh, lah gurunya ngapain? Oh enak aja no gurunya. Gurunya tetap mendampingi dan tetap mengarahkan. Itu biasanya kalau murid-murid kita sekarang di Gen Z itu, generasi Z itu wah sangat luar biasa. Bahkan mereka berinisiasi atau berinisiatif untuk mereka sudah tahu terlebih dahulu. Next Mas. Nah tujuan dari program ini jelas yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang sudah tumbuh akan tetap kita tumbuhkan dan tumbuhkan kembali. Kemudian meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah yang jelas ini, mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Meskipun tidak bisa mengurangi, tapi minimal maksudnya tidak bisa mengurangi jajannya gitu ya. Minimal sampah yang dibuang keluar dari sekolahan itu tidak banyak seperti itu. Next. Prakarsa Perempuan yang ada di program saya ini adalah jelas meningkatkan kepedulian dan kreativitas komunitas sekolah terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Next, Mas. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini masih berupa rancangan. Program ini muncul ketika saya beberapa waktu lalu itu ngobrol, gitu ya. Program ini nantinya akan disampaikan, akan dilaksanakan oleh seluruh siswa di satuan pendidikan. Kalau di sekolah saya di SMP Plus Rahmat Kota Kediri, kemudian program ini dilaksanakan masuk dalam mapel prakarya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di kurikulum Merdeka Menikah, untuk mapel prakarya itu kan bergantian dengan yang namanya mapel seni rupa. Tapi beberapa waktu lalu saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah dan kurikulum bahwasanya kita masih punya satu struktur program kurikulum yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di mapel prakarya. Memanfaatkan sampah di mapel prakarya. Mapel-mapel yang have fun gitu ya. Yang bisa kita manfaatkan untuk nantinya menjadi hal yang amazing dan luar biasa. Mitra utama yang berkolaborasi dalam program ini jelas ada murid, ada guru, dan ada wali murid. Dengan harapan ketika sampah nanti dikurangi di sekolah, di rumah itu juga akan berkurang. Mereka menuju ke sekolah tidak hanya membawa buku, tetapi juga membawa botol dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Kemudian mitra lain yang bekerja sama yaitu dengan bank sampah.
dengan bank sampah di sekitar, atau kalau di sekarang ini kami bermitra dengan Yayasan Hijau Daun nih, yang ada di Mojoroto. Loh kok jauh? Padahal sekolahnya ada di Benje. Kenapa kok di Mojoroto? Karena bank sampah yang di Mojoroto itu adalah wali murid. Seperti itu. Jadi memanfaatkan wali murid dan sebagainya. Next Mas. Nah, ini ada beberapa aset seperti yang saya matur tadi, bahwa aset ini tidak harus semuanya diambil Bapak Ibu. Kalau sekolah penjenengan mungkin hanya bisa 5 aset, manfaatkan 5 aset itu. Jangan kemudian, wah asetnya tuh harusnya 7 gitu ya. Ada 7 aset untuk mewujudkan program ini. Aset ke-8 apa Pak? Aset ke-8 kita masih belum nemu seperti itu. Nanti mungkin dalam perjalanannya insya Allah akan ketemu aset-aset yang lain. Nah, di sekolah saya itu hanya ada 3 aset, manfaatkan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Ada berapa aset? Yang pertama adalah modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, serta modal agama. Kita manfaatkan aset-aset ini sedemikian rupa untuk kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Next. Ada rencana program yang sangat minimalis, tetapi minimalis dan mengena kalau di saya ya. Yang pertama adalah pemilahan dan pemisahan sampah. Mana botol plastiknya, mana sampah yang bisa dimanfaatkan, itu menjadi hal yang utama. Kemudian pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu seperti yang tadi saya masukkan di intrakurikuler, yaitu di Mapel Prakarya. Bagaimana kalau panjenengan juga lihat nanti di stand-stand itu juga beberapa dari produk-produknya siswa. Dari plastik juga banyak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran. Menarik, ini nanti di pemasaran akan saya jelaskan di belakang. Next Mas. Nah ini masih rencana. Ini punyanya sekolahnya SMP Rahmat? Saya jawab bukan gitu ya. Saya memfoto dari teman-teman kemarin. Rencana hasil karya itu nanti kepinginnya ketika plastik itu sudah ada, ketika plastik itu sudah terpilah dan sebagainya, hasil-hasil semacam ini yang nanti akan kita hasilkan. Ini sekedar contoh. Sekali lagi mereka akan berkreasi sebaik mereka karena seperti kita ketahui Gen Z sekarang itu dengan kita itu luar biasa. Mereka sudah jauh melangkah di Z gitu, kita masih di A. Mereka sudah lihai dengan gawainya, kita masih naknu. Seperti itu. Nah kita manfaatkan semacam itu. Next. Nah ini Bapak Ibu, kemarin tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya rencana jangka panjang terkait pemasaran, kita memiliki yang namanya bank sampah. Dulu sampah, sekarang berkah. Saya masih teringat obrolan saya dengan murid saya beberapa waktu lalu, yang ini sangat luar biasa sekali, terkait ATM sampah. Ternyata mereka itu melihat bahwa di negara maju, kalau tidak salah di Jepang kalau nggak salah ya, di Jepang itu ada seorang, mohon maaf bukan pemulung, seorang mahasiswa yang side jobnya, dia itu mengumpulkan botol-botol dan dimasukkan ke ATM sampah. Dan itu sangat mengandung cuan, ya, mengandung cuan gitu ya. Cuannya seberapa meskipun tidak banyak, tetapi dari sedikit pastinya nantinya akan menjadi bukit. Nah, harapan besarnya juga seperti itu. Jadi dari hasil karya tadi Bapak Ibu, kalau hasil karya yang sudah amazing tadi dipasarkan, mungkin dititipkan di bank sampah gitu ya. Itu bisa menghasilkan yang cuan yang sangat luar biasa. Tapi kalau misalkan ya namanya siswa itu ya, ada yang kreatif, ada yang wes aku tak ngene wes botol dan sebagainya. Kepinginnya sih Ustaz, apakah bisa sekolah kita nanti itu kita punya ATM sampah supaya saya bisa ada tambahan uang saku Ustaz. Itu menjadi pemantik saya untuk saya browsing. Benar, kemarin saya browsing bank sampah. Ternyata ada satu tetapi masih ada di kota besar di Jakarta.
linknya tidak saya anukan ya, karena saya baru beberapa waktu lalu. Ada bank swasta di Jakarta itu ada namanya bank sampah yang ketika dia itu memasukkan botol-botol bekasnya itu akan masuk ke rekening. Harganya memang tidak seberapa, tetapi nanti jiwa-jiwa entrepreneurship-nya mereka untuk menyelamatkan bumi kita dari banyaknya sampah plastik itu nanti akan sangat luar biasa. Itu nanti yang menjadi pemicu atau pemantiknya. Ya, seperti itu. Kalau memang tidak bisa untuk di bank di ATM sampahnya, mungkin bisa di bank sampahnya. Kepinginnya sih seperti itu. Ini rencana jangka panjangnya. Nah, ini direkam sama kepala sekolah saya, ditagih nanti saya. Terima kasih. Next, Mas. Nah, evaluasinya seperti apa? Evaluasinya adalah melakukan survei tentang pelaksanaan program dan guru mencari contoh nyata dengan melakukan observasi di media sosial. Saya rasa sekarang media sosial sudah banyak dan bisa diakses sedemikian rupa. Banyak konten kreator yang mengangkat masalah sampah, masalah apapun ada. Bagaimana tinggal kita mendampingi anak-anak dan mengarahkan untuk bisa tetap berada di tracknya yang positif. Kemudian melakukan evaluasi kegiatan, melakukan diskusi hasil evaluasi. Hai. Halo, hai. Alhamdulillah masih tetap bersama saya berarti. Next, Mas. Nah, pastinya dari rencana-rencana seperti ini pasti ada yang namanya tantangan. Yang pertama tantangannya mungkin ini kemungkinan ya adanya kurang konsistensi pada warga sekolah untuk menjalankan program. Tidak hanya muridnya saja, biasanya gurunya juga seperti itu. Konsisten itu istiqomah itu luar biasa. Tetapi ya itu merupakan tantangan seperti itu ya. Kemudian menggali kreativitas murid yang terpendam dan juga meningkatkan semangat dan kerjasama dalam melaksanakan program. Next. Solusinya adalah tetap kita berkolaborasi, bertukar pikiran dengan teman sejawat dalam menumbuhkan kreativitas murid serta mencari informasi dari media sosial terkait program-program daur ulang sampah. Kemudian terus merangkul murid, terus memotivasi murid supaya murid itu benar-benar dampak positifnya benar-benar mereka kuatkan dan mereka teruskan untuk bisa istiqomah dengan program-program ini. Next, Mas. Nah, ini yang paling menarik itu biasanya kalau presentasi itu yang paling belakang. Kalau sudah terima kasih itu biasanya paling menarik. Baik, terima kasih. Bersama-sama kita berkarya membahas sampah menjadi inspirasi dan mari kita dampingi murid-murid kita, Bapak Ibu semuanya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tahu takwa dan nasi pecel, cita rasa lezat menggoda. Simpang Lima Gumul, pesonanya memukau tiada tara. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semua. Semoga presentasi ini memberikan inspirasi untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa. Kelas 235. Kelas 236. Demikian tadi rangkaian kegiatan gelar panen hasil belajar pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2024 dengan tema The Lost Treasure sudah kita laksanakan mulai hari pertama dan puncak acaranya di hari kedua, yaitu panen hasil belajar. Terima kasih atas support semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami semua dari guru penggerak dan juga pengajar praktik serta fasilitator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada sikap atau laku kami yang kurang berkenan. Guru penggerak Indonesia Maju. Siapa kita? Guru bergerak. Guru bergerak Indonesia Maju. Guru